Episode dimulai saat Zainab menerima pesan dari Kursat. Ia membacanya dengan tangan bergetar karena merasa takut. Dalam pesan itu, Kursat mengatakan, "Zainab, apa kabarmu? Jangan khawatir, kita akan segera bertemu lagi. Namun akhirnya kau selamat. Jangan berpikir urusan kita telah berakhir. Aku akan menyelesaikannya bersamamu. Kau akan membayar lebih untuk Halil. Aku akan segera menemuimu. Bersiaplah, aku akan datang." Halil melihat ekspresi Zainab yang berubah. Ia heran dan bertanya, "Siapa yang mengirim pesan? Apakah terjadi sesuatu?" Zainab menjawab gugup, "Tidak, tidak ada apa-apa." Halil berpikir, "Pasti terjadi sesuatu, dan kau menyembunyikannya dariku." Zainab kemudian berkata, "Merve mengirim pesan kepadaku, dan aku merasa terganggu olehnya." Saat itu, piring yang sedang dipegangnya jatuh. Halil semakin curiga. Zainab pasti berbohong, pasti ada sesuatu yang penting dalam pesan itu, pikirnya. Zainab lalu membawakan minuman herbal untuk Halil. Halil bertanya, "Apa kau baik-baik saja?" "Tentu, mengapa kau bertanya?" jawab Zainab. "Apa yang dikatakan Merve, apakah terjadi sesuatu yang buruk?" Zainab gagap memberikan alasan. Merve ingin membeli sebuah buku, tapi harganya mahal. Ia bertanya apakah boleh pergi ke pasar. Hanya itu, tidak ada yang berbahaya. Kemudian ia duduk di samping Halil. Halil memperhatikan Zainab yang tampak kebingungan dan ketakutan. Saat Zainab masuk ke kamar, Halil dengan cepat mengambil ponsel Zainab dan membaca pesan dari Kursat. Setelah melihat itu, Halil menjadi sangat marah. Ia meletakkan ponsel Zainab, lalu menelpon Eren. "Kirimkan lokasi di mana Kursat berada." Eren menjawab, "Apa yang akan kau lakukan? Tenang saja, biar aku yang mengurusnya." "Tidak, aku tidak bisa diam saja. Dia harus membayar apa yang telah dia lakukan. Bahkan dia telah mengancam Zainab," tegas Halil. Zainab kembali dan Halil langsung mengalihkan pembicaraan, seolah sedang membicarakan bisnis dengan Eren. Kemudian Zainab bertanya, "Bagaimana tenggorokanmu setelah minum teh herbal itu? Biarkan aku memeriksanya." Ia memeriksa tenggorokan Halil. "Tidak ada pembengkakan. Kurasa sudah membaik. Aku akan membuatkan satu gelas lagi untukmu." Halil lalu berkata, "Lebih baik kau kembali ke peternakan." Zainab menolak. "Kau tak bisa sendirian di sini. Gulhan sudah mulai mencurigai ketidakhadiran kita. Nenekmu juga selalu mencarimu." Zainab menjawab, "Aku sudah berbicara dengan ibuku dan Selma. Mereka akan merawat nenek, jadi aku bisa tenang merawatmu di sini." Halil berkata, "Ada beberapa barang yang ingin kubawa ke sini. Biarkan Eren yang membawakannya. Telepon saja dia. Eren sedang mengurus tender untuk bisnisku. Dia tidak bisa melakukan itu. Lebih baik kau yang mengambilnya." Zainab akhirnya setuju. "Baiklah, kalau itu maumu. Tapi dengan syarat, kau harus tidur dan istirahat. Jangan pergi kemana-mana." "Tentu saja, kau akan diantar anak buahku dari sini." "Baiklah, aku pergi sekarang," jawab Zainab, lalu meninggalkan tempat itu. Adegan beralih. Nyonya Songgol menelpon Halil. "Halil, di mana kamu?" "Bibi, kau tahu aku di mana?" "Ya, Eren memberitahuku, tapi apa tidak salah kau pergi berbisnis dengan Zainab?" "Tidak ada yang perlu ditakuti, Bibi. Tenang saja, malam ini aku akan pulang. Kalau begitu, hubungi aku. Akan kusiapkan makanan berbuka puasa." Halil berterima kasih. Lalu ia bergabung dengan Gulhan dan Tekin, membicarakan kecemasan mereka tentang Halil dan Zainab. Apa mungkin sesuatu terjadi pada mereka dan mereka sengaja merahasiakannya? Gulhan teringat apa yang diceritakan Ayla, perawatnya, tentang Zainab yang membutuhkan dokter dengan tergesa-gesa. Selma mendengar percakapan mereka. Ia langsung menelpon Halil dan menceritakan semuanya. Halil menjawab, "Baiklah, aku akan mengirim Eren untuk menenangkan mereka." Di sisi lain, Zainab pergi dengan diantar salah satu anak buah Halil. Sepanjang perjalanan ia berpikir, mengapa Halil tiba-tiba memintaku pulang? Apa dia akan pergi ke tempat Kursat? Zainab kemudian meminta sopir untuk berhenti. Sopir menjawab, "Saya harus mengantarmu ke peternakan. Saya tidak bisa melanggar perintah Pak Halil." Zainab marah dan berteriak memintanya berhenti. Akhirnya sopir menghentikan mobil dan bertanya, "Mengapa kau ingin turun?" Zainab berkata, "Kita akan kembali ke rumah musim panas." "Maaf, aku tidak bisa menuruti perintahmu," jawab sopir itu. Zainab semakin marah, turun dari mobil,
lalu berjalan sendiri menuju rumah musim panas, melewati hutan dan mengambil jalan alternatif. Sementara itu, Halil sudah bersiap pergi. Ia masuk ke mobil dan berkata dengan marah, "Tunggu aku akan datang. Kau akan membayar atas apa yang kau lakukan. Kau tidak akan bisa lari dariku." Pada saat yang sama, Eren datang ke rumah dan mengetuk pintu. Selma menyambutnya dan berkata, "Kak Gulhan sangat khawatir. Aku takut terjadi sesuatu," ucapnya. Eren menenangkan Selma, "Jangan khawatir. Aku akan menjelaskan semuanya." Sementara itu Bibi Songgol tetap berkata bahwa ia merasa ada sesuatu yang buruk terjadi. Gulhan merasa sesak mendengarnya. Tekin berkata, "Tarik napas dalam-dalam, tenanglah." Eren datang dan bertanya, "Apakah semuanya baik-baik saja?" Gulhan menjawab, "Bagaimana bisa baik-baik saja? Di mana Halil sekarang?" Eren menjelaskan, "Dia sedang mengurus bisnisnya. Malam ini dia akan pulang. Kalian tidak perlu khawatir, semuanya baik-baik saja." Namun Gulhan tetap mendesak, "Katakan yang sebenarnya padaku." "Aku sudah mengatakan yang sebenarnya," jawab Eren. Adegan berpindah. Zainab berjalan di pinggir jalan ketika ia melihat mobil Halil. Ia berteriak memanggilnya, tetapi Halil tidak mendengar. Zainab kesal. "Sial, dia membohongiku. Dia sudah merencanakan ini. Dia mengirimku pulang ke peternakan." Zainab berlari mengambil jalan pintas dan akhirnya berdiri di depan mobil Halil. Halil terpaksa mengerem mendadak, dan berteriak, "Minggir dari jalanku." Zainab balas berteriak, "Kau yang harus mendengarkan aku, sekali ini saja. Aku tahu kemana kau akan pergi, dan aku tidak akan membiarkanmu melakukan hal yang salah." "Itu hakku, kau tidak bisa melarangku," balas Halil. "Ini bukan hanya masalahmu, aku juga terlibat dalam hal ini." Halil mengancam, "Aku peringatkan untuk terakhir kalinya. Minggir." Zainab marah dan menggebrak kap mobil. "Aku tidak akan kemana-mana. Tabrak aku kalau kau berani. Apa kau takut?" Halil mulai menginjak gas, mencoba menakutinya. Namun Zainab berdiri tanpa bergeser sedikit pun. "Apa yang kau tunggu? Aku bilang aku tidak akan melepaskanmu." "Baiklah kalau begitu," teriak Halil. Zainab menutup mata. Halil lalu turun dari mobil, memegang lengan Zainab erat-erat, dan memindahkannya ke sisi jalan. "Apa kau pikir yang kau lakukan ini benar? Kau menyembunyikan pesan dari Kursat. Aku sudah membacanya. Kalau kau belum mengenalku, aku adalah Halil Firat. Aku tidak akan melepaskan pria itu. Aku akan menghukumnya. Kau tidak bisa menghentikanku." Zainab memberontak. "Aku tahu sifatmu, karena itu aku mencegahmu. Semua ini terjadi karena aku. Aku yang mendatangi pria itu. Kau datang menyelamatkanku dan kau malah tertembak karenanya. Aku tidak mau hal seperti itu terulang lagi." Zainab memegang lengan Halil erat-erat dan menatapnya. "Halil, tatap aku. Kau bukan seperti mereka. Kau punya kehormatan dan moral. Jangan menembak siapapun. Jangan meniru mereka. Mereka bersembunyi dan memasang jebakan di belakangmu. Jangan masuk perangkap. Jika sesuatu terjadi padamu, bagaimana denganku? Bagaimana dengan Gulhan? Siapa yang akan melindungi saudaramu?" Halil terdiam. Dalam hati ia berkata, "Jika terjadi sesuatu padaku, apakah kau akan sedih?" Zainab melanjutkan, "Jika kau pergi menemui Kursat, kau harus merelakan segalanya. Kau tidak bisa memenangkan perang dengan cara yang sama. Mereka kuat karena kejahatan, tapi aku tahu kau lebih kuat karena kebaikanmu." Halil akhirnya menjawab, "Kalau mereka kuat dengan kejahatannya, maka aku akan membakar mereka dengan api kemarahanku." Halil menyeret Zainab ke pinggir jalan. "Karena kau menemuiku, aku tidak akan gentar." Ia mendorong Zainab masuk ke mobil dan melaju pergi. Zainab berlari mengejarnya. "Halil, tolong, jangan pergi." Ia mengejar sampai jatuh. Mobil Halil terus melaju, lalu pelan-pelan berhenti. Halil melihat melalui kaca spion, Zainab terjatuh dan menangis. Ia terdiam, mengingat perkataan Zainab. "Kau bukan seperti mereka." Akhirnya Halil memundurkan mobil dan kembali menghampirinya. Ia turun, membantu Zainab berdiri, memperbaiki jaketnya, lalu menghapus air matanya. "Jelek sekali kau saat menangis." Zainab terisak. "Baiklah, aku tidak akan menyakiti siapapun," ucap Halil akhirnya. Zainab tersenyum kecil. "Kau melakukan hal yang benar," jawabnya, berbisik.
Halil menggandeng tangan Zainab. Ayo kita pulang. Ia membawakan tas Zainab, membukakan pintu mobil, lalu berkata, jangan menangis lagi. Halil duduk di sampingnya. Zainab tersenyum lega. Adegan berpindah. Selma mengantar Eren keluar. Terima kasih karena sudah menenangkan keadaan, kata Selma. Pak Halil beruntung memiliki sahabat sepertimu. Eren dan Selma terlihat mulai akrab, bercanda, dan tersenyum satu sama lain. Setelah Eren pergi, Halil dan Zainab akhirnya sampai di rumah. Zainab berkata pelan, semua ini terjadi di luar kendaliku. Aku yang menyebabkan semua ini terjadi kepadamu. Mungkin aku tidak bisa meringankan rasa sakitmu, tapi apapun yang bisa kulakukan, akan kulakukan. Air mata menetes di pipinya. Halil menenangkan Zainab. Jangan menyalahkan dirimu sendiri lagi. Aku bertanggung jawab atas semua yang kita alami. Jangan bersedih, atau orang-orang akan mulai curiga. Halil menghapus air mata Zainab. Berhati-hatilah. Tepat saat itu, Bibi Songgol datang menghampiri mereka. Zainab segera menjauh, menjaga agar tak menimbulkan kecurigaan. Bibi Songgol memegang lengan Halil. Halil merasa kesakitan. Akhirnya kamu datang juga. Kami hampir mati penasaran. Proyek macam apa ini? Negosiasimu belum selesai juga. Zainab berkata, aku akan pergi dan melihat proyek kita. Halil menepuk pundaknya lembut. Pergilah, periksa semuanya. Bibi Songgol heran melihat cara Halil memperlakukan Zainab. Zainab pun pergi. Halil menatap Zainab yang berjalan ke rumahnya. Ia berkata pelan kepada bibinya. Ada beberapa hal yang harus aku urus. Halil pun pergi. Wajah Bibi Songgol berubah, ia marah melihat perubahan sikap Halil. Bisakah kita bicara sebentar? Halil menoleh. Ada apa, Bibi? Apakah ada masalah di rumah selama aku pergi? Tidak, tapi mengapa kau berbisnis dengan gadis itu? Kau mulai lagi, apa kau akan menyerah begitu saja? Halil menjawab tegas. Itu keputusanku, dan aku merasa ini keputusan yang tepat untuk kami. Halil masuk ke kantor. Ia teringat saat-saat ketika ia menyelamatkan Zainab. Amarah kembali muncul karena sampai saat ini ia belum menemukan Kursat. Ia menelpon Eren. Temukan dia, apapun caranya, aku tidak akan diam sampai pria itu jatuh di tanganku. Adegan berpindah. Zainab tiba di rumah. Merve langsung menyambutnya. Kakak, aku tidak mengerti apa-apa. Sudah berapa hari kau tidak pulang? Zainab menjawab. Aku sedang mencari uang. Merve kembali bertanya. Lalu kapan aku akan mulai masuk kampus? Zainab menjawab. Seperti yang kukatakan, aku akan segera mengurusnya. Aku akan daftarkan kau secepatnya. Nyonya Tulai tampak resah, sementara Merve mendesak. Tolong lakukan secepat mungkin, Kak. Selma menengahi. Sabar, kita sedang mengusahakan yang terbaik untukmu. Zainab memeluk Merve. Kau tidak perlu khawatir, semuanya akan baik-baik saja. Setelah Merve pergi, Nyonya Tulai berkata pelan. Ceritakan semuanya padaku. Zainab menghela napas panjang. Ini seperti mimpi buruk, Ibu. Pak Halil ditembak karena menyelamatkanku. Adegan berpindah. Halil menemui Gulhan. Rumah ini terasa sangat sepi tanpamu, ucap Gulhan. Ia menatap Halil yang tampak lelah. Apa kau sakit? Kau tampak sangat pucat. Halil menjawab pelan. Tidak, kakak. Aku hanya sedikit lelah saja. Bibi Songgol ikut menimpali. Kenapa kau bekerja begitu keras? Kau bisa menyerahkan semua pekerjaanmu pada Zainab. Untuk apa kau membuat dirimu sengsara? Namun Gulhan memotong. Halil sedang mengurus pekerjaan yang dia inginkan. Kau tidak perlu khawatir, Bibi. Gulhan menatap Halil hangat. Apapun keputusanmu, kaulah yang paling tahu apa yang terbaik. Tapi jangan melelahkan dirimu. Kau adalah pilar rumah ini. Halil hanya terdiam. Zainab datang mengantarkan teh. Gulhan menyapanya dan bertanya, bagaimana kabarmu? Kami juga tidak bisa melihatmu beberapa hari ini. Zainab berkata, memang beberapa hari ini sangat melelahkan. Gulhan mengatakan, kau pasti sudah bekerja keras. Kemudian Tekin datang dan meminta maaf karena datang terlambat. Halil menegurnya, lalu Halil bertanya kepada Gulhan, bagaimana sesi terapimu akhir-akhir ini? Apakah kau merasa lebih baik? Gulhan dengan semangat berkata, sekarang kami telah sampai di akhir perawatan. Aku akan segera pulih. Zainab berkata, aku sangat senang mendengar kabar ini darimu, Kak Gulhan. Kemudian Bibi Songgol menimpali, bukankah pekerjaanmu sudah selesai?
Untuk apa kau masih berdiri di sini? Golhan ingin mengambil gula. Halil berkata, biarkan aku saja yang mengambil, Kak. Saat ia hendak mengambil, dadanya terasa sakit dan ia refleks memegangnya. Semua orang melihat ekspresi Halil dan bertanya, apakah kau baik-baik saja? Halil berkata, aku baik-baik saja. Aku hanya gugup. Saat melihat kakak bangun, ia berkata, aku ingin mengambilkannya untuknya. Lalu ia meminta Golhan duduk kembali. Zainab menatap Halil. Ia melihat sebercak darah di baju Halil dan memberitahunya. Bibi Songgol bertanya, apa yang kau lakukan, Zainab? Mengapa kau mengambil teh Halil yang belum diminum? Kemudian Halil berpamitan kepada semua orang untuk melanjutkan pekerjaannya. Zainab menyusul Halil ke kamarnya dan mendapati ia sedang mengobati lukanya. Maaf, ucap Zainab. Kemudian Bibi Songgol datang dan menguping pembicaraan mereka. Zainab berkata, saat aku melihat darah, aku bertanya-tanya apakah jahitanmu terbuka. Halil berkata, aku tidak apa-apa. Zainab duduk di sampingnya, aku akan menanganinya jika kau mengizinkanku. Ia mulai mengobati luka Halil, lalu berkata lirih, aku berharap aku yang terluka, bukan kamu. Bibi Songgol mendesis, aku tidak mengerti siapa yang terluka, lalu pergi. Jika aku punya niat membeli idemu, kau tidak akan sampai pada titik ini. Aku harus pergi ke bengkel untuk mengambil beberapa barang, ucap Halil. Ia meminta Zainab untuk pergi. Adegan beralih, Zainab menemui neneknya yang sedang marah. Nenek berkata, sekarang kau tidak mencintaiku lagi. Zainab menghiburnya, nenek tidak boleh berpikiran seperti itu. Aku keluar kota untuk pekerjaan baru. Aku mengabaikanmu, maaf Nek. Nenek tersenyum, apakah kau pergi bersamanya? Apakah kalian berlibur? Zainab menjawab, tidak, kami sedang melakukan kerjasama. Oke, aku mengerti, lautan biru sudah mulai melambai. Sesuatu terjadi, kan? Beritahu aku. Zainab memberikan obat. Aku sangat lelah, Nek. Aku akan ceritakan semuanya besok. Nenek tersenyum bahagia. Bibi Songgol curiga. Bibi Songgol masuk ke kamar Halil dan mencari sesuatu. Mari kita lihat apa yang kamu lakukan pada lukamu. Ia mencari di laci, tidak ada. Lalu ke kamar mandi. Di tong sampah ia melihat perban berlumur darah. Apa ini? Halil terluka, jadi ini yang dia sembunyikan. Adegan beralih ke Kursat dan anak buahnya. Bagaimana? Apakah kalian mendapatkan jalan keluar? Semua tempat dijaga polisi. Kita tidak bisa kemana-mana. Pagi hari, Zainab bertemu Ayla. Zainab berterima kasih karena Ayla telah membantu merawat Golhan. Namun wajah Ayla gelisah. Apakah terjadi sesuatu? Ayla ragu, lalu berkata, aku tidak ingin Golhan sedih. Tapi Tekin selalu mengejarku. Dia selalu mencari kesempatan. Zainab terkejut, apakah dia melakukan sesuatu padamu? Ayla berkata, aku tidak akan membiarkan apapun terjadi padaku. Tapi ibuku, dia menanggapi Tekin, aku tidak suka. Zainab menenangkannya, mereka berpelukan. Zainab mencari Halil namun tidak menemukannya di bengkel. Ia bertanya kepada Jamil. Dia sudah pergi sejak 1 jam lalu. Zainab khawatir, jangan-jangan dia menemui Kursat. Ia menelepon Halil, tapi tidak diangkat. Halil datang ke markas Kursat. Ia menggebrak pintu. Jadi selama ini kau bersembunyi di sini. Kursat mengacungkan pistol, tapi Halil menendangnya. Mereka berkelahi. Halil mencekik Kursat. Sudah kubilang, aku akan membalas dendam. Zainab mondar-mandir menunggu. Tak lama kemudian Halil datang. Kemana kau pergi? Tanya Zainab. Halil menatapnya lalu berjalan pergi. Zainab menghentikannya. Ia melihat tangan Halil terluka. Dengan mata berkaca-kaca ia bertanya. Apakah kau pergi menemui Kursat? Katakan apa yang kau lakukan.